Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami mahasiswa dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia Kota Sukabumi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Umban Adijaya SPD MM. Kelompok 7 ini terdiri dari 10 anggota yang dari masing-masing telah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung aja yuk kita simak pemaparan dari kelompok kami. Dari Training and Development, menurut Edwin Biplipo, pelatihan adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Pelatihan melibatkan pengembangan keterampilan yang biasanya diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Lalu ada menurut Disler, pelatihan merupakan proses mengajarkan pegawai baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Lalu ada Andre Esikula, pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas. Tujuan dari pelatihan adalah untuk mencapai perubahan dalam tingkah laku mereka yang dilatih dan memungkinkan mereka melakukannya sehingga pekerjaan mereka dapat lebih baik. Pelatihan membuat pekerja yang baru diangkat menjadi produktif dalam waktu yang singkat. Pelatihan juga sama pentingnya bagi karyawan lama. Setiap kali mesin dan peralatan baru diperkenalkan atau perubahan teknik dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, membantu perusahaan memenuhi kebutuhan personalia di masa depan. Yang keempat, meningkatkan iklim organisasi. Yang kelima, meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Yang keenam, pencegahan keusangan. Dan yang terakhir, pertumbuhan pribadi. Selain itu, tujuan dari pelatihan berlaku untuk organisasi. Organisasi harus mempertimbangkan elemen pendidikan dan pelatihan sambil merencanakan program pelatihan mereka. Lalu, sebagai upaya pengembangan seringkali bergantung pada dorongan dan ambisi pribadi. Kegiatan bagaimanapun, seperti yang disediakan oleh program pengembangan manajemen, umumnya bersifat sukarela. Manajemen Development Program. Program pengembangan manajemen bertujuan secara sistematis untuk mengidentifikasi bakat, meningkatkan keterampilan, memperluas pengalaman, dan membantu orang untuk tumbuh dalam kemampuan mereka untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Proses merancang program pelatihan. Langkah-langkah berikut harus diambil saat mengembangkan program pelatihan. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan prioritas pelatihan. 2. Menerjemahkan kebutuhan ke dalam tujuan dan menetapkan tujuan pelatihan. 3. Memilih peserta pelatihan. 4. Membuat kurikulum dan memilih metode pelatihan setelah memikirkan tujuan pelatihan dan menerjemahkan ke dalam bidang kursus tertentu. 5. Penyusunan anggaran pelatihan. Penyusunan anggaran pelatihan akan menjadi proses interaktif dengan langkah-langkah lain dalam merumuskan program pelatihan. 6. Memilih pelatih dan memberikan pelatihan kepada pelatih. 7. Menggunakan teknik pelatihan yang dipilih. 8. Uji coba kinerja atau pembelajaran. 9. Sistem evaluasi program pelatihan. Metode pelatihan onboarding and induction terbagi menjadi dua. Yang pertama, program orientasi. Onboarding orientasi adalah kegiatan yang diberikan kepada karyawan baru yang disampaikan dalam jangka waktu minimal 90 hari sebagai proses untuk mendapatkan karyawan baru yang disesuaikan dengan aspek sosial dan kinerja dari pekerjaan baru mereka dengan cepat dan lancar sehingga target ROI yang ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai. Yang kedua, program induksi. Pengenalan karyawan baru ke pekerjaan ini dikenal sebagai induksi. Ini adalah proses di mana karyawan baru diperkenalkan dengan praktik, kebijakan dan tujuan organisasi
Induksi mengikuti penempatan dan terdiri dari tugas mengarahkan atau memperkenalkan karyawan baru kepada perusahaan, kebijakan, dan posisinya dalam perekonomian. Demikian. Nah, kesimpulannya, pelatihan adalah kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari karyawan. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan serta kemampuan memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pelatihan dapat diberikan untuk mempersiapkan seorang karyawan untuk memperoleh promosi di masa yang akan datang. Pelatihan yang diberikan secara terstruktur dan terorganisir akan membuat organisasi senantiasa memiliki SDM yang handal dalam mencapai target organisasi. Anggota: Ayu Tari, Irwan Ruswandi, Harisma Hidayat, Nur Halimah, Nurmala, Rastina Septiani Refti, Sofyana Silva Rahmawati, Siti Aisyah, Tina Alina Sopiani Putri.